Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam fid dunya wal ukhra. Alladzi asra bihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Fa'adzim bidzalika fakhra. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa warithihi alladhina ashada lahum ta'ala fil khafiqina dhikra wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahis salihin wa alaina wa hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk memperingati daripada perjalanan yang sangat mulia, salah satu tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya berkumpulnya kita pada sore hari ini di tempat yang mulia ini, di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling penting, lebih penting daripada peringatan Isra wal Mi'raj dan peringatan daripada yang lainnya. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring kita, memberikan anugerah kepada kita, kita berkumpul bersama di sini untuk mendapatkan daripada nafahat, mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala inna fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada saat-saat, pada hari-hari kalian, di setiap saatnya itu terdapat anugerah, terdapat rahmat, terdapat pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fata'arradu laha, maka carilah pemberian tersebut, carilah rahmat Allah tersebut. Ya, bukan berarti kita berdiam, yang mana teman-teman kita, saudara-saudara kita sibuk mencari daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berdiam. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian itu bukan berarti kita rugi atau kita bangkrut di dalam harta yang kita miliki, di dalam pekerjaan kita. Adapun kerugian semacam itu hanya terbatas. Mungkin sampai kita meninggal dunia 60-70 tahun. Tapi yang paling besar, kerugian yang terbesar adalah ketika ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan pemberian Allah, tapi kita tidak ada di situ, tapi kita tidak mencarinya. Nah, ini adalah kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, inilah yang pertama, yang paling penting di sini, kita berkumpul di sini ya untuk mendapatkan daripada, mencari daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi untuk memperingati daripada kejadian yang sangat luar biasa, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj yang dialami oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kejadian ini, kejadian yang sangat luar biasa ini, perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan hiburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sedang mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, ditinggal oleh kekasihnya, oleh orang yang terdekat olehnya. Dua orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sampai beliau menamakan tahun tersebut dengan Amul Huzun, tahun yang penuh dengan kesedihan. Di situ ada dua orang yang dekat, orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia.
yang selalu membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin, menyerahkan semuanya, jiwanya, dirinya, hartanya, keringatnya untuk Nabi Muhammad, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah yang mengetahui hakikat dalam ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya itu lebih berhak, lebih pantas untuk dicari keridhaannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ayat ini, bagi yang memahami ilmu nahwu, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan dhamir hu, ahaqqu an yurduhu, yang mana dhamir tersebut itu adalah untuk satu orang. Dhamir itu untuk satu orang. Kalau untuk dua orang, dhamirnya huma. Kalau untuk tiga orang atau lebih, dhamirnya hum. Tapi di sini Allah menggunakan dhamir satu orang, hu. Sedangkan Allah menyebutkan apa? Dua. Wallahu, Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Berarti berapa? Dua. Lebih berhak untuk dicari keridhaannya. Hu, an yurduhu. Ini menunjukkan apa? Padahal di situ ada dua, Allah dan rasulnya, tapi Allah menggunakan dhamir satu. Menunjukkan bahwa Allah dan rasul ini satu paket. Man yuti'ar rasul faqad ata Allah. Ya, orang yang taat kepada rasul berarti dia taat kepada Allah, satu paket. Orang yang tidak mencintai Rasulullah berarti dia tidak akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu paket. Cinta kepada Allah berarti cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga Allah menjadikan satu paket. Baik. Ya, jadi adalah merupakan apa? Merupakan hiburan Nabi Muhammad SAW. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu sedang mengalami kesedihan. Ditinggal oleh dua kekasihnya. Siapa? Istrinya yang tercinta, As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang luar biasa di dalam apa? Mengorbankan jiwanya, mengorbankan seluruhnya, hartanya. Dia dikenal adalah seorang pedagang, orang yang terkenal dengan kekayaannya. Diberikan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Adalah istri tercinta Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Khadijah. Nah, sering sekali itu cerita mengenai bagaimana kecemburuan Sayyidah Aisyah terhadap Sayyidah Khadijah. Nah, pernah Rasulullah SAW selalu menyebutkan sifat-sifat daripada Sayyidah Khadijah di hadapan Sayyidah Aisyah, ya, setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah tentunya. Nah, sehingga timbullah kecemburuan dari Sayyidah Aisyah. Pernah juga Rasulullah SAW memberikan daripada pemberian makanan kepada kerabat Sayyidah Khadijah, kepada teman-teman Sayyidah Khadijah, sehingga menjadi timbul apa? Kecemburuan yang sangat luar biasa dari Sayyidah Aisyah. Itu adalah sifatnya seorang wanita, bukan merupakan suatu kesalahan seorang wanita itu cemburu. Justru cemburu itu adalah tanda cinta. Setiap orang memiliki sifat sendiri. Sebagaimana laki-laki itu melebihi perempuan di dalam kekuatannya, wanita juga di situ memiliki sifat yang berbeda dari kaum Adam. Siapa yang dikatakan Sayyidah Aisyah? Khadijah. Seakan-akan gak ada perempuan lain selain Khadijah. Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya Khadijah adalah orang yang paling aku cintai, perempuan yang paling aku cintai. Dia adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku. Bayangkan, yang pertama kali beriman dengan Nabi Muhammad itu bukan orang laki-laki loh. Nah, ini makanya jangan meremehkan seorang wanita. Pertama kali yang beriman dengan Nabi Muhammad siapa? Sayyidah Khadijah. Sayyidina Abu Bakar setelah itu. Dia adalah pertama kali yang beriman kepadaku ketika orang-orang tidak beriman kepadaku. Dia adalah pertama kali seorang yang memberikan hartanya ketika orang-orang dia tidak mau memberikan hartanya untuk Islam. Dia adalah orang yang mempercayai aku, yang meyakini aku, yang percaya denganku ketika orang-orang dia mendustakanku. Sayyidah Khadijah, dan darinya aku mendapatkan seorang anak. Luar biasa.
adalah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Banyak sekali mengenai keutamaan Sayyidah Khadijah, kalau kita bahas mungkin panjang lebar ini. Ada pembahasan khusus, memerlukan pembahasan khusus mengenai manaqib daripada Sayyidah Khadijah. Setelah itu juga meninggal juga orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yaitu siapa? Pamannya Sayyidina Abu Talib. Adalah orang yang selalu membantu Nabi Muhammad SAW. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, yang membantu Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Talib. Kalau bukan karena Sayyidina Abu Talib, mungkin akan terjadi suatu hal yang tidak baik, suatu hal yang buruk kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya. Karena sebab Sayyidina Abu Talib adalah pemimpin di kota Mekah, sehingga mereka tidak berani untuk mengganggu ponakannya. Dan luar biasa pengorbanan dari Sayyidina Abu Talib untuk ponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang ini meninggal dunia pada tahun itu, sehingga timbullah di dalam hati Nabi Muhammad kesedihan, sedih luar biasa. Kalau kita mungkin kehilangan harta kita, kehilangan kekayaan kita, kehilangan mungkin barang yang kita senang, yang kita cintai, mungkin kita sedih. Padahal itu adalah merupakan dunia biasa yang nantinya tidak akan kita bawa nanti di akhirat. Tapi ini adalah luar biasa. Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Talib luar biasa. Orang-orang yang benar-benar dengan jiwanya, dengan hatinya seluruhnya membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih luar biasa. Nah, karena sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin apa? Menghibur hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang mengalami kesedihan. Apa hiburannya? Kalau kita ingin refreshing, mungkin kita kemana? Ke gunung, atau mungkin ke pantai, ya, atau kemana? Tempat rekreasi dan lain sebagainya. Olahraga kah? Ya, apa kalau sepeda itu apa namanya? Goes, ya. Atau main bola, futsal dan lain sebagainya, renang. Tapi ini ketahuilah bahwa ini adalah hiburan yang paling luar biasa. Hiburan yang paling refreshing, yang paling luar biasa di sini. Yang paling mulia adalah apa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hiburan yang tidak diberikan kepada sembarangan orang, berikan khusus kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dipanggil untuk bertemu dengannya, untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah mengatakan, mengawali dari firman-Nya, Subhana, maha suci Allah. Kenapa Allah tidak menggunakan lafaz yang lainnya? Dalam firman yang lain, Alhamdulillahilladzi nazala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, menggunakan alhamdu. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan Subhana, itu mensucikan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak menggunakan Alhamdulillahilladzi asra? Kenapa Allah menggunakan Subhana? Karena sebenarnya ayat ini itu turun untuk menentang daripada ucapan-ucapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mana mereka menghina Nabi Muhammad SAW, tidak mempercayai kejadian ini. Nah, Allah katakan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan, ya. Asra yusri isra'an itu artinya adalah bepergian di malam hari. Bepergian di malam hari. Karena kejadian ini itu terjadi di kapan? Di siang hari atau malam hari? Malam hari. Waktu yang ditempuh cuma 1 malam. PP itu pulang pergi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, belum Mi'rajnya. Kembali lagi cuma 1 malam. Ya, itu yang menyebabkan apa? Karena ini kan keluar dari akal ini. Keluar dari enggak masuk akal gitu loh. Sehingga mereka tidak percaya. Allah
mengatakan subhana, maha suci Allah yang telah mengisrakan bi'abdihi, dengan hambanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Allah menggunakan apa? Mensifati Nabi Muhammad dengan abdun, yang artinya adalah hamba. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebutkan namanya bi Muhammadin atau bi rasulihi? Kenapa Allah mensifati dengan abdun, hambanya? Ini menunjukkan bahwa maqam yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi itu adalah al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dari manusia itu adalah hambanya Allah. Seorang manusia itu tidak akan dia mendapatkan wilayah atau ya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali dia apa? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama seperti itu, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini adalah makom yang paling tinggi. Makom yang paling tinggi adalah al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu diceritakan itu ada seorang itu yang mana orang tersebut dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dunia, selalu beribadah, melaksanakan perintah Allah, ya, mengabdi berarti kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditanya orang ini, "Wahai fulan, bagaimana kalau seandainya nanti setelah kamu mati, kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memasukkan kamu ke dalam api neraka? Apa menurutmu? Bagaimana? Apa yang akan kamu katakan?" Apa yang dikatakan oleh orang ini? Dia mengatakan, tugasku di dunia adalah apa? Mengabdi. Ini adalah al-ubudiyah. Ini luar biasa nih, derajat paling tinggi. Tugasku di dunia ini adalah sebagai seorang hamba, mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada tuannya. Sama seperti hamba yang mengabdi kepada tuannya, budak yang mengabdi kepada tuannya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Adapun nantinya Allah mau masukkan aku ke neraka atau ke surga, itu terserah Allah. Allah adalah Tuhanku. Ya, ini adalah luar biasa, ini imannya, kuat iman di dalam hatinya. Seperti itu. Ya, sama seperti kita memiliki barang, misalkan ini, kita punya ini punya kita. Mau kita apakan terserah kita. Karena kita yang memiliki. Mau kita buang atau kita gunakan untuk yang bermanfaat, terserah kita. Karena ini punya kita. Allah yang memiliki kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diyakini oleh orang tersebut, cerdas. Memiliki iman yang sangat kuat di dalam hatinya. Tugasku di dunia itu untuk mengabdi. Adapun nanti apa yang akan Allah lakukan kepadaku, terserah Allah. Allah adalah Tuhanku. Ingin memasukkan aku ke surga atau memasukkan aku ke dalam neraka, terserah Allah. Luar biasa. Ini bi'abdihi, makom yang paling tinggi. Lailan, di malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram, yaitu Mekah. Menuju kemana? Ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kemana? Ke Palestina. Karena memang awal ceritanya di sini adalah ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang sholat di Ka'bah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril ini memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah memanggilnya, Allah ingin bertemu dengannya. Nah, sehingga timbullah yang tadinya beliau sedih luar biasa, beliau menjadi apa? Kesedihan itu tertutup, berganti menjadi kegembiraan yang sangat luar biasa, berganti menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Ini refreshing yang sangat tinggi nih, yang sangat menghibur ini. Menurut Nabi Muhammad SAW, hiburan yang paling mulia, yang paling afdal, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sungguhnya hal ini, kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW itu melebihi kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa julukannya apa? Kalimullah, mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga apa? Merasakan kebahagiaan ketika apa? Berdialog.
dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebahagiaan yang dirasakan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa berbeda. Tahu kenapa? Karena Nabi Musa itu dia sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdialog dengannya. Diberikan waktu 40 hari. Wa id wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami beri janji kepada Musa untuk berdialog, maksudnya kepadaku selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari lewat, beliau di Gunung Tursina berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan kabar gembira ini secara tiba-tiba. Ini yang membedakan. Karena kabar gembira secara tiba-tiba dengan kabar gembira yang sudah ditentukan waktunya, itu mana yang paling membahagiakan? Mana yang paling membahagiakan? Yang paling membahagiakan itu adalah kabar gembira yang datang secara tiba-tiba. Ketika kita duduk ada di rumah, tiba-tiba datang orang memberikan uang 1 triliun misalkan. Ya. Sama orang yang kedua, sudah dijanjikan seminggu lagi saya kasih uang 1 miliar. Mana yang lebih bahagia? Sama-sama bahagia, cuma mana kebahagiaan yang paling bahagia, yang paling puncak, yang pertama. Karena yang pertama itu, orang yang pertama, dia mendapatkan kabar gembira secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, dapat kabar gembira secara tiba-tiba. Luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mau Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan daripada Nabi Muhammad SAW, tidak mau orang lain mengalahkan Nabi Muhammad SAW dalam segala sesuatunya. Bahkan sesama Nabi pun Allah tidak mau. Nabi Muhammad harus lebih tinggi, harus lebih mulia. Bahkan dari segi kebahagiaannya harus lebih bahagia Nabi Muhammad ini. Lihat bagaimana Allah mengatur luar biasa. Kebahagiaan yang dialami Nabi Muhammad lebih bahagia daripada kebahagiaan yang dialami oleh Nabi Musa. Nah, inilah perbedaannya kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan kalimullah. Nah, bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati barakna haulahu, yang telah kita berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dunia dan perjalanan di akhirat, perjalanan langit. Perjalanan dunia dan perjalanan langit. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan perkataan innahu huwa as-sami'ul basir. Ya. Kalau kita perhatikan di sini Allah menggunakan apa? As-Sami' al-Basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Kenapa Allah tidak menggunakan lafaz yang lainnya? Innahu huwa al-azim misalkan, atau al-khabir. Kenapa Allah menggunakan lafaz As-Sami', Maha mendengar dan Maha melihat? Kenapa alasannya? Karena As-Sami', Allah Maha mendengar, karena Allah mendengarkan kesedihan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Allah melihat kesedihan daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah ingin menghibur dari kekasihnya, ingin menghibur kesedihan di dalam hatinya, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah menggunakan lafaz As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Baik. Setelah salat di Ka'bah, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril memberikan kabar gembira secara tiba-tiba bahwa Allah memanggilnya, Allah ingin bertemu dengannya. Disitulah Nabi Muhammad yang tadinya sedih berganti dengan apa? Kebahagiaan, kegembiraan. Setelah itu Rasulullah malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW berangkat. Disitulah dimulai sebelum berangkat Nabi Muhammad SAW dibersihkan hatinya, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Setelah
beliau mendapatkan kabar gembira dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW kemudian apa? Dibelah dadanya. Baik. Kejadian pembelahan dada ini di dalam diri Nabi Muhammad itu terjadi 4 kali di dalam kehidupan Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu ketika beliau bersama ibu susuannya, siapa? As-Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Nah, ma'ruf ceritanya di situ. Terjadi pembelahan dada di situ. Yang kedua adalah ketika beliau berumur 10 tahun. Ketika beliau berumur 10 tahun. Yang ketiga, sebelum beliau diutus menjadi rasul. Sebelum beliau diutus menjadi rasul. Yang keempat adalah ini, sebelum beliau diisrakan, sebelum beliau bertemu Allah Subhanahu wa taala, dibelah dadanya. Ya. Dari 4 kejadian ini, kejadian pembelahan dada ini, bahwa sungguhnya pembelahan dada ini bukan seperti operasi ya. Jadi diambil bagian yang ada di dalam tubuhnya, bukan. Ini adalah pembelahan dada pengambilan maknawi. Ya. Pengambilan batin di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan seperti operasi, diambil jantungnya atau dadanya, dibersihkan, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tapi ada pengambilan maknawi batin. Ya, dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa kejadian pembelahan dada ini sebabnya, alasannya kenapa Rasulullah kok dibelah dadanya? Kenapa kok dibelah dadanya? Seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka bahwa di situ Rasulullah dibersihkan kotoran di dalam hatinya. Tapi menurut versi Al-Habib As-Sayyid Muhammad Al-Maliki bukan seperti itu. Versinya siapa? As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah. Versinya bukan seperti itu. Karena diri Nabi Muhammad SAW zahir dan batin suci. Zahir dan batinnya suci. Ini versinya Sayyid Muhammad Maliki. Jadi kejadian pembelahan dada itu apa berarti? Untuk apa? Kejadian pembelahan dada itu adalah, jadi malaikat Jibril ingin mengambil bagian rahmatnya Nabi Muhammad kepada setan. Karena Nabi Muhammad itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu kecuali untuk apa? Rahmat bagi seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta juga termasuk apa? Setan. Sedangkan setan itu apa? Musuhnya manusia. Ya, maka dikhawatirkan setan ini sudah dinas dalam Al-Qur'an adalah musuh terbesar. Nah, ini muskilah nanti kalau seandainya Rasulullah apa? Rahmat kepada setan. Nah, bagian rahmatnya Nabi Muhammad kepada setan ini diambil supaya enggak rahmat kepada setan. Karena memang sudah dijadikan musuh terbesar manusia dalam Al-Quran. Jadi diambil. Jadi bukan kotoran yang diambil. Nah, ini menurut versinya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Maulid Simtud Durar. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinahu zaduhu tuhran ala tuhri. Dan tidaklah para malaikat itu mengeluarkan kotoran di dalam diri Nabi Muhammad SAW ketika kejadian pembelahan dada. Akan tetapi apa? Akan tetapi ingin menambahkan kesucian dari kesucian. Yang tadinya sudah suci ditambah suci lagi. Itulah yang terjadi. Jadi itu alasannya kenapa terjadinya pembelahan dada, seperti itu alasannya. Setelah dibelah dadanya Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau dengan malaikat Jibril berangkat kemana? Ke Masjidil Aqsa menggunakan buraq. Menggunakan apa? Kendaraan buraq ya. Bukan seperti mobil, bukan seperti motor. Ini sangat cepat buraq ini. Nah, buraq itu bisa diambil dari 2 kata. Diambil dari bariqun yang artinya adalah putih. Karena buraq itu warnanya putih. Dan warna yang paling mulia itu apa? Putih. Ini bukan berarti seorang manusia yang kulitnya hitam terus jelek ya, bukan seperti itu maksudnya ya. Bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Hatinya. Ya, hatinya putih itu ya, hati yang mulia. Atau bisa diambil juga dari kata al-barqu yang artinya kilat. Cepat seperti kilat. Karena buraq ini kecepatannya seperti kilat, cepat sekali. Adapun mengenai jenisnya buraq,
kalau nggak salah sudah saya ceritakan ya sebelumnya mengenai ceritanya ketika itu Sayyidah Aisyah ya. Ya, saya kira sudah itu. Yang ketika itu membuat boneka itu loh, masih ingat? Sayyidah Aisyah membuat boneka, ya. Rasulullah ingin apa? Bersikap romantis dengan istrinya. Nah, Rasulullah, Sayyidah Aisyah kan membuat apa? Boneka-bonekaan gitu. Yang dengan sekarang kan pakai plastik, yang pakai bonekanya kan. Zaman dulu nggak ada plastik, ya makanya tanah liat. Sayyidah Aisyah masih kecil 9 tahun, main sama teman-temannya. Rasulullah datang kabur, teman-temannya ini takut, kabur semuanya. Masih kecil semua. Tinggal siapa? Sayyidah Aisyah. Ini mungkin yang belum mengikuti mungkin saya ceritakan lagi ya sedikit ya. Bermain Sayyidah Aisyah ketika itu dengan apa? Teman-temannya di Madinah. Main apa? Boneka-bonekaan. Ya. Rasulullah belum ada di sana ketika itu. So Sayyidah Aisyah bikin apa? Boneka, ada raja, ada ratu, ada princess ya, anaknya, putrinya. Terus di situ Sayyidah Aisyah juga bikin kuda yang ada sayapnya. Nah, kemudian Rasulullah datang. Ya ini anak-anak Ansor ini ada takut, kabur semuanya, masuk ke rumah masing-masing. Tertinggal siapa? Sayyidah Aisyah. Rasulullah ingin bersikap romantis dengan istrinya. Katakan sama Rasulullah SAW, wahai istriku, apa yang kamu buat ini? Oh ini raja. Kalau ini apa? Ini istrinya, ratunya. Ini putrinya. Loh ini apa ini? Ini kuda. Nah, Rasulullah kemudian bertanya, masa ada kuda yang bersayap? Nah, Sayyidah Aisyah pintar, cerdas. Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ketika engkau Isra, apa yang engkau pakai? Kendaraan apa yang engkau pakai? Buruk. Buruk ada sayapnya enggak? Ada. Ini sama. Ini juga punya sayap. Nah, luar biasa keromantisan di antara suami istri, jadi antara Nabi Muhammad dengan istrinya. Jadi buruk itu ada sayapnya. Ya. Berjalan kemana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di situ Rasulullah melihat beberapa kejadian yang gaib ya. Kejadian-kejadian yang gaib. Di antaranya Rasulullah juga melihat sangat panjang itu kejadiannya. Banyak sekali ceritanya. Mungkin kalau kita bahas panjang lebar itu. Ya. Tapi kita akan sebutkan sedikit saja mengenai kejadian-kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau melihat apa? Melihat ada suatu kaum yang mana mereka itu menanam tanaman dalam satu hari. Kemudian dalam hari itu juga panen. Setelah panen, tumbuh lagi, tanam lagi, terus panen lagi, terus seperti itu. Dalam satu hari, nanam dan panen dalam hari yang sama. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu adalah ibarat seperti orang-orang yang apa? Orang-orang yang selalu mensedekahkan hartanya, selalu memperhatikan orang yang tidak mampu, memberikan sebagian hartanya. Ini adalah keutamaan apa? Sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa yang kamu berikan dari harta kamu, apa yang kamu infakkan, apa yang kamu sedekahkan dari harta kamu, fahuwa yukhlifuh. Allah yang ganti. Ya, yang ganti siapa? Bukan manusia. Bukan raja, bukan presiden, bukan orang kaya. Yang ganti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketika kita misalkan ada orang mengatakan kepada kita, kalau kamu bersedekah, kamu infak, bersedekah kepada misalkan kepada orang fuqara dan masakin, saya akan mengganti harta kamu. Tapi itu manusia. Itu manusia yang mengganti. Tapi apabila Allah yang mengganti, pastinya apa? Jumlahnya lebih besar. Jumlahnya lebih besar karena yang mengganti Tuhan, yang mengganti Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan, kembali lagi, kebahagiaan yang dirasakan berbeda. Diganti oleh manusia sama diganti oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa? Allah Maha besar. Tentunya pemberiannya juga besar. Enggak ada bandingnya, walaupun seandainya manusia menggantinya dengan seluruh hartanya, yang hartanya itu dia orang terkaya di sedunia misalkan, dengan pemberian Allah tidak ada bandingnya.
fahuwa yukhlifu, kata Allah Subhanahu. Itu ibaratnya seperti itu. Nanam dalam hari yang sama panen. Jadi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau juga mendapatkan mencium bau yang wangi. Jika ditanya, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, bau apakah ini wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah baunya Masyitoh. Masyitoh itu siapa? Tukang sisir anaknya Fir'aun. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Dia beriman dengan Nabi Musa. Beriman dengan Nabi Musa, diceritakan bahwa Masyitoh ini ketika sedang menyisiri putrinya Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Serentak mengucapkan bismillah dengan penyebutan nama Allah. Akhirnya anaknya Fir'aun ini kaget, bertanya kepada Masyitoh ini, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Ya, saya punya Tuhan selain ayahmu. Saya punya Tuhan Allah. Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu. Dengan tegas menjawab seperti itu Masyitoh ini. Akhirnya setelah itu anaknya Fir'aun ini melaporkan kejadian itu kepada ayahnya, kepada Fir'aun. Nah, karena Fir'aun ini terkenal dengan kezalimannya. Setelah mendengar kabar tersebut, dipanggil ini Masyitoh dengan keluarganya, semuanya dipanggil. Suaminya dan anaknya masih kecil, masih bayi, masih digendong, masih kecil anaknya Masyitoh ini. Apakah benar apa yang diucapkan oleh putriku, bahwa kamu memiliki Tuhan selain aku? Ya. Dengan tegas tanpa rasa takut, dia menjawab dengan tegas tanpa rasa takut, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh dunia, seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun ingin menghukum, ingin menyiksa daripada Masyitoh berserta keluarganya. Diperintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kuali yang besar, diisi dengan air, dipanaskan. Air yang mendidih panas, begitu panasnya, dan diperintahkan masuk satu persatu. Pertama suaminya, kemudian Masyitoh ini bersama dengan anaknya yang sedang digendong. Nah, ketika Masyitoh ingin masuk ke kuali itu, dia mundur sedikit, berhenti sejenak. Berhenti bukan berarti dia takut, tidak, tapi dia khawatir ya kepada anaknya. Inilah seorang ibu tuh mau nggak mau, bagaimanapun anaknya, dia pasti khawatir kepada anaknya, masih kecil anaknya. Akhirnya dengan izin Allah anaknya ini berbicara. Anaknya ini apa? Berbicara, masih kecil ini. Wahai ibuku, gak usah takut. Sesungguhnya engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam kuali tersebut. Sehingga ibunya tadi hilang kekhawatiran tersebut dan masuk berserta dengan anaknya. Dan karena sebab itulah, karena iman yang sangat kuat, Masyitoh tukang sisir putri Fir'aun, sehingga terciumlah bau apa? Bau yang harum. Dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah perumpamaan orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baunya harum luar biasa. Lebih harum daripada misik. Wajahnya bersinar. Nah, nanti akan di hari di mana ditampakkan seluruhnya. Yang mana di dunia dia berbuat zalim, selalu berbuat zalim, nanti akan di akhirat akan ditampakkan kenyataannya, berwajah gelap, penuh dengan kegelapan. Walaupun di dunia dia putih misalkan, terang, tapi nanti kenyataannya akan terbukti nanti di akhirat nanti. Sama halnya juga seperti apa? Seperti istrinya Fir'aun itu juga beriman kepada Nabi Musa. Inilah juga merupakan apa? Merupakan bahwa istri atau apa? Keluarganya seorang ulama, kerabatnya seorang ulama atau seorang wali, atau kerabatnya orang-orang yang zalim itu tidak dipastikan bahwa dia itu melakukan seperti yang dilakukan oleh kerabatnya. Ketika imannya begitu kuat, dia akan apa?
Dia tidak akan peduli dan yang dia perhatikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kejadian apa? Seperti Abu Jahal contohnya. Abu Jahal itu hidup di zaman Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad dan meyakini daripada sifat-sifat Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad di Mekah. Tapi kedekatan itu apakah mempengaruhi Abu Jahal? Enggak. Kenapa? Karena sudah buta hatinya. Jadi tidak bisa dipastikan orang yang dekat dengan ulama, dekat dengan orang kafir, orang zalim itu sudah dipastikan dia pasti seperti orang tersebut. Belum bisa dipastikan, cuma jarang. Karena penyakit yang paling menular itu apa? Teman. Ya. Ini jarang. Ketika dia sudah bisa menguasai hawa nafsunya, imannya kuat, seperti apa? Seperti istrinya Fir'aun. Fir'aun adalah orang zalim yang mengaku Tuhan, tapi istrinya beriman. Berbeda halnya dengan istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh, istrinya Nabi, tapi dia tidak beriman. Tapi dia apa? Tidak beriman dengan Nabi Nuh, sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waraballahu alladziina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina fa khanatahuma falam yughni 'anhuma minallahi syai'a. Wa qila adkhulun nar ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Allah katakan kanata tahta 'abdaini min 'ibadina, bahwa keduanya ini, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh ini, keduanya di bawahnya atau dekat dengan nabinya, dekat dengan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya para nabi, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Akan tapi apa yang terjadi? Fakhonatahuma, mereka berdua berkhianat, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi Nuh, kepada suaminya, tidak beriman kepada Nabi Lut. Sehingga dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam api neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Berbeda kejadiannya seperti dengan apa? Dengan istrinya Fir'aun. Wa daraballahu alladziina amanu imra'ata Fir'aun. Id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, yaitu adalah istrinya Fir'aun. Fir'aun yang mana dia adalah mengaku Tuhan, orang yang zalim. Istrinya tapi beriman dengan Nabi Musa. Istrinya tapi beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempengaruhi daripada kezaliman suaminya, tidak mempengaruhi daripada ajakan suaminya. Apa yang dikatakan oleh istrinya Fir'aun ini? Id qalat rabbibni li 'indaka. Ya Allah, bangunkanlah untukku indaka baitan fil jannah, di sisi kamu, baitan, rumah di dalam surgamu. Berikanlah kepadaku di sisimu surgamu, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun. Nah, minta perlindungan dari suaminya, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan pekerjaannya, dari amalnya, perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ini istrinya Fir'aun. Lihat apa yang dikatakan oleh istrinya Fir'aun, orang yang sangat cerdas. Sebelum beliau meminta surga, sebelumnya beliau menyebutkan apa? Indaka, Rabbi beli indaka baitan. Ya Allah, bangunkanlah untukku indaka, di sisi kamu. Pertama, yang saya inginkan adalah di sisi kamu. Kemudian setelah itu apa? Baitan fil jannah. Baru setelah itu rumah di surga. Pertama yang saya inginkan apa, katanya istrinya Fir'aun? Di sisi kamu. Yang saya inginkan adalah keriduan kamu. Yang saya inginkan adalah cintamu, berada di sisimu. Adapun surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, nomor 2. Pertama apa? Indaka. Nah, di awal kan beliau mengatakan apa? Rabbi beli indaka. Baru setelah itu menyebutkan kenikmatan di surga, baitan fil jannah. Ini adalah merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh istrinya Fir'aun. Baik. Kemudian setelah itu Rasulullah juga berjalan lagi sampai ke satu tempat, berhenti. Di situ malaikat Jibril memerintahkan untuk sholat dalam tempat tersebut. Setelah selesai melaksanakan sholat, malaikat Jibril kemudian menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tempat tersebut itu adalah tempat di mana Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala.
berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan dalil apa? Tabarruk. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa tabarruk ini syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak benar. Kalau dikatakan syirik berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu juga tidak benar. Sedangkan Nabi Muhammad itu melaksanakannya, mengambil berkah di tempat di mana Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, salat di dalamnya. Bukan merupakan perbuatan syirik. Juga setelah itu Nabi Muhammad juga berhenti di suatu tempat dan malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat di tempat tersebut. Setelah selesai sholat, malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa tempat tersebut itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa. Terus itu juga merupakan apa? Tabarruk di situ. Berjalan lagi Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa. Di situ Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah. Malaikat Jibril juga melaksanakan sholat sunnah. Setelah beliau melaksanakan sholat sunnah, beliau mendapatkan di belakangnya banyak orang, yaitu para anbiya dan para malaikat sedang berkumpul di belakang Nabi Muhammad SAW, melaksanakan sholat di dalam Masjidil Aqsa. Setelah Nabi Muhammad sholat sunnah, kemudian mereka semuanya berdiri menunggu siapa yang menjadi imam. Akhirnya malaikat Jibril kemudian memegang tangan Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Nah, Nabi Muhammad apa? Menjadi imamnya para anbiya dan para mursalin, bahkan malaikat. Ya, julukan Nabi Muhammad apa? Imamul anbiya wal mursalin, imamnya para anbiya dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala ini ingin menunjukkan kepada makhluknya, kepada hambanya, keutamaan yang dimiliki oleh kekasihnya. Dia adalah imamnya para anbiya, imamnya para rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai melaksanakan sholat, di situ Nabi Muhammad berhenti, meninggalkan buraq tersebut kendaraannya, karena Al-Isra itu adalah perjalanan dunia. Al-Isra itu apa? Perjalanan dunia. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan buraq namanya. Tapi Al-Mi'raj itu adalah perjalanan langit. Dari bumi ke langit terus ke atas sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan langit. Nah, untuk Al-Mi'raj perjalanan langit ini Nabi Muhammad tidak menggunakan kendaraan buraq. Tapi Nabi Muhammad menggunakan apa? Menggunakan tangga. Jadi beda, bukan tangga-tangga seperti ini, gimana tangganya ini? Ya, seperti tangga-tangga yang ada di dunia ini. Ya, enggak. Tidak sama seperti itu. Ya, tangganya berbeda. Jadi naik terus sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan dunia dinamakan dengan Al-Isra, perjalanan langit dinamakan dengan Al-Mi'raj. Ya. Setelah selesai sholat, di situ Nabi Muhammad berjalan dengan malaikat Jibril, itu perjalanan langit Al-Mi'raj. Ya, buraqnya ditinggal sudah. Naik ke atas. Sampai ke langit pertama, di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Abul Bashar. Nah, di situ Nabi Adam juga memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian yang sangat panjang di situ. Mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad pun mengucapkan salam kepadanya. Berjalan lagi, naik lagi sampai ke langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Di situ juga mereka berdua juga memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian yang panjang dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, dan Nabi pun juga mengucapkan salam kepadanya. Setelah itu naik lagi ke langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Juga sama, di situ Nabi Yusuf juga memuji Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi pun juga mengucapkan salam kepadanya. Setelah itu Nabi Muhammad juga naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Juga sama, Nabi Idris memuji Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, dan Nabi pun mengucapkan salam kepadanya. Naik lagi ke langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di
Di situ juga Nabi Harun memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi pun juga mengucapkan salam kepadanya. Naik lagi setelah itu, naik lagi ke langit yang ke-6. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa dan kaumnya. Di situ Nabi Musa juga memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi pun juga mengucapkan salam kepadanya. Dan di langit ke-6 ini Nabi Muhammad melihat, di situ Nabi Muhammad melihat bahwa kaumnya melihat golongan yang sangat besar, yang sangat banyak, luar biasa banyaknya, sampai memenuhi ufuk. Sehingga Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka ini? Golongan yang sangat banyak ini siapa mereka ini? Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu adalah umatnya Nabi Musa. Tapi wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu. Ketika Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, di situ Nabi Muhammad melihat golongan yang sangat luar biasa, lebih banyak dari Nabi Musa, sampai memenuhi ufuk dari setiap sisinya. Nabi Muhammad bertanya, siapa ini? Mereka, siapa ini mereka ini? Sangat banyak, melebihi daripada umatnya Nabi Musa. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa mereka adalah umatmu. Mereka apa? Umatmu, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan besarnya keutamaan dari kekasihnya melebihi dari nabi-nabi yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang ke-7, langit yang terakhir. Karena langit itu ada 7. Bumi, lapisan bumi juga ada 7 juga. Sampai langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian yang panjang, mengucapkan salam kepadanya. Nabi pun juga mengucapkan salam kepadanya. Kemudian singkat ceritanya sampai situ Nabi Muhammad SAW kemudian naik lagi sampai ke Sidratil Muntaha. Disitulah dimana batasan terakhir malaikat Jibril tidak mampu, tidak bisa untuk melewati Sidratil Muntaha. Nah, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya ini adalah perjalanan terakhirku. Di sini adalah perjalanan terakhirku. Aku tidak bisa menemanimu lagi karena ini adalah batasku. Kalau seandainya aku melangkah satu langkah saja, aku akan terbakar. Tapi berjalanlah kamu, naiklah kamu sendirian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Nabi Muhammad berangkat sendiri, naik sendirian. Di situ Nabi Muhammad diceritakan, Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj, beliau juga menggunakan sandalnya, sandal trompa. Nah, sandal trompa yang bentuknya dulu, yang biasanya di peci itu ada. Ya. Jadi luar biasa itu, sandal trompa itu juga bertemu Allah berarti, juga naik ke langit itu, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai masuk ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ingin melepas sandalnya. Ingin melepas sandalnya. Kenapa kok Nabi Muhammad ingin melepas sandalnya? Karena Nabi Muhammad teringat dengan kejadian Nabi Musa. Nabi Musa itu, jadi seperti yang saya ceritakan bahwa setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan menjanjikan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa akan berdialog dengannya setelah 40 hari. Nah, setelah lewat 40 hari di Gunung Tur Sina, Nabi Musa ketika ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa pakai sendal. Sendal sama Allah, diperingati sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, lepas sendal kamu. Kamu ini ingin berdialog dengan aku, maka lepaslah sandalmu. Sama Allah diperintahkan untuk apa? Untuk melepas sandalnya ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kejadian inilah yang Nabi Muhammad teringat dengan kejadian ini. Nabi Muhammad teringat dengan kejadian Nabi Musa, yang mana ketika itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melepas sandalnya. Sehingga Nabi Muhammad pun, karena ketika itu Nabi Muhammad ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya berdialog, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad melepas sandalnya. Ketika Nabi Muhammad ingin melepas sandalnya, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, dus ala na'lik, fa innaka habibullah wa laysal kalim kal habib. Wahai Muhammad, pakai sandal kamu.
Jangan kamu lepas, pakai sendal kamu. Karena sesungguhnya kamu itu adalah Habibullah. Kamu bukan Kalimullah. Karena kedudukan yang paling tinggi, bahwa Nabi Musa itu julukannya apa? Kalimullah. Nabi Ibrahim itu apa? Khalilullah. Ya. Tapi dari semua julukan-julukan itu yang paling mulia, yang paling tinggi apa? Al-Habib, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Habib itu orang yang dekat, yang sangat dekat. Tapi kalau Al-Khalil itu mungkin dekat, cuma nggak terlalu dekat. Bisa dekat, bisa agak jauh. Ya, makanya dikatakan kalau Khalil itu dalam bahasa Arab itu Khalil itu artinya teman. Ya. Tapi kalau Habib itu artinya apa? Kekasih. Kan beda teman sama kekasih. Dekatan mana? Kekasih. Nah, kalau Allah katakan, pakai sandal kamu. Kamu itu Habibullah. Kamu itu kekasih Allah. Kamu bukan Kalimullah. Beda kedudukan kamu dengan Musa. Lagi-lagi Allah ingin menunjukkan apa? Keutamaan Nabi Muhammad dari Nabi yang lainnya. Disuruh pakai sandal. Jadi bertemu Allah, berdialog dengan Allah dengan pakai sandal. Sandal terompa itu. Makanya sandal terompa ini dimuliakan. Apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu diagungkan. Ya, makanya kalau pakai peci terompa atau cincin yang ada terompanya, nggak boleh masuk kamar mandi dengan menggunakan peci yang ada terompanya atau cincin yang ada terompa, dilepas. Karena itu dimuliakan. Itu dimuliakan di dalam agama. Baik, bertemu Allah Subhanahu wa taala, di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jasadan wa ruha. Tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian mereka bahwa Nabi Muhammad itu bertemu Allah secara mimpi atau ruhnya saja. Enggak, tidak benar itu. Nabi Muhammad itu bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala secara yaqadhah, jasad dan ruhnya. Jasad dan ruhnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ruhnya saja atau bukan dalam mimpi. Langsung nyata bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, jasad dan ruhnya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bi 'abdihi. Allah menggunakan kata abdun yang mana tidak dikatakan seorang hamba kecuali apa? Kecuali itu adalah dari jasad dan ruh. Hamba itu jasad dan ruh. Ya. Enggak ada istilahnya apa budak itu. Budak kan itu kan melaksanakan perintah tuannya kan budak. Ya, ketika dikatakan budak yang artinya al-abad. Ketika dia diperintahkan sesuatu, enggak bisa. Dia melaksanakan sesuatu secara ruh enggak bisa. Harus ada jasadnya gitu loh. Ya. Dalam mimpi enggak bisa. Harus jasad dan ruh. Makanya menggunakan kata al-abad itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah itu secara nyata, bukan dalam mimpi, jasad dan ruhnya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah apa? Salat 50 waktu pertama itu. 50 waktu. Yang kemudian setelah Rasulullah SAW mendapatkan perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW turun sampai ke langit ke-6, berhenti, dicegat sama Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad? Sungguhnya Allah memerintahkan kepadaku sholat 50 waktu, kewajiban untuk umatku. Nabi Musa kemudian apa? Mengatakan kepada Nabi Muhammad, minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya umatmu gak bakal mampu. Umatmu tidak bakal mampu. Aku ini sudah pengalaman. Umatku ini lebih kuat dari umatmu. Umurnya lebih panjang, lebih kuat. Memang dikatakan apa? Orang-orang dulu itu kalau bikin rumah dari gunung, jadi dipahat gunungnya, dibikin sendiri. Kuat orang-orang dulu. Dibandingkan dengan kita, dengan umat Nabi Muhammad, lemah. Umatku itu yang kuat luar biasa. Itu nggak mampu, apalagi umatmu. Maka naiklah lagi, minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad naik, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan minta keringanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diringankan 5 menjadi berapa? 45. Dikurangi 5. Turun lagi, bertemu dengan Nabi Musa, dicegat lagi. Apa yang Allah perintahkan kepadamu? Allah memerintahkan kepadaku sholat 45 waktu. Minta keringanan lagi. Gak bakal mampu umatmu, gak bakal mampu.
Naik lagi Nabi Muhammad SAW, minta keringanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurangi 5. Terus seperti itu naik turun, dikurangi 5 demi 5 sampai berapa? Sampai 5 waktu. Tidak berhenti di situ. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan perintah 5 waktu, setelah dikorting 5 waktu, turun sampai langit ke-6, dicegat lagi sama Nabi Musa. Apa yang Allah perintahkan kepadamu? Allah memerintahkan kepadaku kewajiban untuk umatku 5 waktu. Gak bakal mampu umatmu, minta keringan lagi. Wahai Musa, sudah cukup. Saya ini malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah cukup dengan 5 waktu ini, sudah cukup. Luar biasa. Ya, ini juga merupakan apa? Dalil tawassul. Dalil tawassul. Ya, kalau bukan karena perantara Nabi Musa, mungkin kewajiban untuk umat Nabi Muhammad berapa? 50 waktu. Berat itu. Berkat siapa? Perantara siapa? Nabi Musa. Ini dalilnya. Yang melakukan siapa? Nabi Muhammad. Yang melakukan para anbiya, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Melalui perantara Nabi Musa. Begitu juga kita, dengan banyaknya dosa yang kita miliki, mungkin apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan, mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau tertunda pengabulannya. Maka kita membutuhkan apa? Perantara, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya doa kita cepat terkabul. Sama, ini dalilnya. Disinilah dalilnya. Jadi bukan berarti juga sama seperti tabaruk, bukan berarti tawasul tabaruk itu perbuatan syirik, tidak benar. Tidak benar. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak meyakini bahwa perantara itu adalah Tuhan, enggak. Tapi kita meyakini bahwa perantara itu adalah orang terdekatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama seperti apa? Orang biasa yang ingin meminta sesuatu kepada raja, enggak bakal bisa. Nah, dia orang biasa harus melalui perantara orang yang dekat dengan raja. Kan seperti itu. Ya. Istilahnya seperti itu gambarannya. Baik. Sampai apa? Menjadi perintah sholat 5 waktu. Turunlah di situ Nabi Muhammad turun sampai ke Mekah. Semuanya itu, semua perjalanan tadi yang sangat panjang itu saya masih menjelaskan ini sedikit ya. Di situ Nabi Muhammad melihat kejadian yang sangat banyak sekali. Ya, makanya saya menjelaskan sedikit saja mengenai apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, kejadian-kejadian yang gaib yang dilihat oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya banyak sekali dan semuanya itu cuma ditempuh 1 malam. Sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar shadiq, Nabi Muhammad sudah berada di Mekah. PP itu, pulang pergi itu. Setelah itu Nabi Muhammad bercerita, ya, kejadian semalam itu bercerita Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kaumnya. Dimulai dengan Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah ini. Ini Fir'aunnya umat Nabi Muhammad itu apa? Abu Jahal ya. Cerita sama Abu Jahal kejadian semalam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj bertemu Allah, balik lagi 1 malam. Saya kembali sebelum subuh. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Tertawa Abu Jahal, menghina apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah Abu Jahal itu mencaci, menghina ucapan Nabi Muhammad, dan di situ Abu Jahal apa? Dia merasa ini kesempatan saya ini untuk menyesatkan apa? Kaumnya Muhammad. Ini adalah cerita dari Muhammad ke cerita yang tidak masuk akal. Saya harus menyesatkan daripada kaum Muhammad ini. Dimulailah di situ Abu Jahal apa? Berjalan, bergegas untuk mencari apa? Mencari Sayyidina Abu Bakar, teman terdekatnya Rasulullah. Berharap bahwa Sayyidina Abu Bakar ini bakal tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, karena kejadian itu nggak masuk akal. Ternyata setelah Abu Jahal ini cerita dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Abu Bakar, cerita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, kejadian yang tidak masuk akal itu ditempuh semuanya 1 malam sampai ke Mekah sebelum subuh. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar sampai beliau dijuluki As-Siddiq karena sebab ini. Apa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Abu Jahal, ketahuilah kejadian yang lebih mengherankan dari ini aku percaya. Jangankan kejadian ini,
jangankan kejadian ini, satu malam, satu detik, atau kejadian yang lebih mengherankan dari ini, aku percaya dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga dari kejadian itu beliau dijuluki As-Siddiq, orang yang percaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, percaya, kuat imannya. Telak ini Sayyidina Abu Jahal, tidak sesuai dengan harapannya. Padahal dia berharap ingin menyesatkan ini orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, ternyata enggak, malah justru lebih percaya ini. Enggak cukup sampai situ, dipanggil semua penduduk Makkah, dipanggil sama Abu Jahal. Ayo kemari, ini dengarkan dongengan Muhammad ini. Dengan perkataan yang menghina Nabi Muhammad SAW. Setelah berkumpul semuanya, wahai Muhammad, ceritakan apa yang kamu ceritakan kepadaku tadi. Nabi Muhammad kemudian bercerita kejadian semalam, Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj, bertemu Allah, pulang pergi, semuanya ditempuh berapa? 1 malam. Pulang ke Mekah sebelum subuh. Mereka semuanya orang-orang kafir Mekah tertawa, menghina, mencaci daripada ucapan Nabi, cerita daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal senang ketika itu, senang. Ini sifatnya seperti apa? Seperti setan ya. Sifatnya Abu Jahal ini seperti setan. Makanya Abu Jahal ini adalah Fir'aun umat Nabi Muhammad itu siapa? Abu Jahal. Fir'aun kata Rasulullah, Fir'aun ummati asyad min Fir'aun Musa. Fir'aunnya umatku lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Loh kok bisa seperti itu? Bukankah Fir'aunnya Nabi Musa itu mengaku Tuhan, sedangkan Abu Jahal tidak mengaku Tuhan, dia menyembah berhala. Bukankah yang mengaku Tuhan itu lebih parah daripada yang dia tidak mengaku Tuhan, dia menyembah berhala. Fir'aunnya Nabi Musa, walaupun dia mengaku Tuhan, tapi di dalam hatinya dia meyakini bahwa ajaran Nabi Musa itu benar. Buktinya apa? Ketika dia tenggelam, ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, yang mana ketika itu pintu taubat sudah ditutup. Pintu taubat ditutup itu dalam 2 waktu. Yang pertama ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, karena nyawa itu dicabut dari bawah terus ke atas sampai keluar semuanya, rohnya. Makanya orang yang meninggal dunia itu setelah dicabut nyawanya semuanya mangapnya, karena keluar rohnya. Ya ketika sudah sampai tenggorokan, tutup pintu taubat. Ini yang pertama. Yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat, ya, sudah ditutup waktunya untuk bertaubat. Ya, nah ini telat ini. Fir'aun ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah terlambat. Sudah ditutup pintu taubat di situ. Tapi dia masih ada keinginan untuk apa? Untuk beriman. Tapi Fir'aunnya umat Nabi Muhammad, Abu Jahal, ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sudah berada di atas Abu Jahal, ketika perang Badar, Abu Jahal sudah tergeletak tidur, gak bisa apa-apa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kemudian berdiri di atas perutnya, diinjak itu perutnya Abu Jahal dengan menghuluskan pedangnya di tenggorokannya, di lehernya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Abu Jahal, sekarang apa yang akan kamu katakan wahai Abu Jahal? Katanya Abu Jahal apa? Abu Jahal menjawab, wahai Ibn Mas'ud, wahai Abdullah, beritakan, kabarkanlah kepada Muhammad bahwa sesungguhnya aku musuhnya dunia akhirat. Makanya dikatakan apa? Fir'aunnya umat ini lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Karena detik-detik akhir hayatnya Abu Jahal, dia masih gak beriman, masih nentang, mengatakan apa? Musuh dunia akhirat. Tapi Fir'aun Nabi Musa, dia beriman tapi sudah tertutup pintu taubatnya. Sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad, Fir'aun ummati asyad min Fir'aun Musa. Kemudian akhirnya setelah kejadian itu, banyak dari mereka yang tambah tidak percaya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kejadian itu tidak masuk akal. Ya, perlu diketahui bahwa sesungguhnya agama ini, letakkanlah agama itu di atas kepala kalian.
di atas akal kalian. Jangan menggunakan akal. Agama ini jangan menggunakan akal. Ya, jangan menggunakan akal. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau mengatakan, kalau seandainya agama ini berdasarkan akal, maka niscaya akan diperintahkan mengusap sepatu khuf dari mana? Dari bawah. Kan dalam fikih kan dijelaskan. Ya, ketika musim dingin, begitu dahsyatnya musim dingin, cuaca yang begitu dingin, itu diperbolehkan, bahkan di luar cuaca dingin pun juga boleh. Tapi awal mulanya karena sebab cuaca dingin, wudu dengan menggunakan sepatu, namanya sepatu khuf, dengan syarat-syaratnya di fikih dibahas di dalam fikih itu. Ya, menggunakan sepatu apa? Sepatu. Jadi sebagai ganti membasuh kedua kaki, gantinya apa? Mengusap sepatu. Itu awal mulanya karena sebab cuaca yang dingin. Di Mekah itu luar biasa dinginnya. Jangan dibandingkan dengan Indonesia ini. Bahkan di Yaman, di Hadramut, di Tarim itu dinginnya itu sampai apa? Nusuk ke tulang. Saya itu pernah, sering sekali saya itu kalau biasanya malam hari kalau musim dingin di Tarim itu buka baju itu sampai kayak apa ya? Ada listriknya gitu loh. Paham enggak? Gitu. Saking dinginnya. Ketika bersalaman itu nyetrum kadang-kadang kalau terlalu dingin. Megang besi kadang nyetrum. Ya, seperti itu. Dinginnya itu sampai nusuk ke tulang. Luar biasa dinginnya. Ya, itu awal mulanya dia sehingga apa? Diperbolehkan untuk menggunakan sepatu khuf. Nah, tapi diperbolehkan ini bukan hanya di cuaca dingin. Walaupun cuaca panas pun juga boleh. Tapi ada syarat-syaratnya, di situ akan dibahas di fikih, di dalam kitab fikih. Nah, kalau kita ketahui bahwa sepatu itu yang kotor mana? Atas atau bawah? Bawah kan yang kotor kan? Tapi di dalam agama kewajiban mengusap sepatu khuf itu dari atas, bukan bawah. Nah, enggak masuk akal kan? Yang kotor mana? Bawah, tapi perintahnya mana? Atas. Enggak masuk akal. Nah, makanya Sayyidina Ali mengatakan apa? Letakkan agama di atas kepala. Jangan menggunakan akal. Jangan menggunakan akal. Ya. Maka ini adalah singkat cerita daripada perjalanan Nabi Muhammad al-Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Beberapa hikmah. Hikmahnya sangat banyak sekali. Hikmah yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini adalah yang pertama, beriman dengan hal gaib. Beriman dengan hal yang gaib. Hal yang gaib itu seperti apa? Hal yang gaib itu bukan seperti apa? Setan, jin, enggak. Hal yang gaib di sini adalah apa? Adalah mempercayai, meyakini hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang belum kita lihat. Seperti apa? Seperti bahwa nanti ada kehidupan setelah kematian. Karena kita nggak tahu, karena kita belum lihat. Nah, ini adalah hal gaib. Meyakini bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan abadi. Meyakini bahwa setelah alam dunia, sekarang kita di alam dunia kan, terdapat alam yang lainnya. Ada alam barzah, yaitu alam di mana ketika manusia di dalam kuburan. Ada alamul ba'ats, ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya. Ada alam mahsyar, ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika Allah menampakkan daripada kenyataan hamba-hambanya yang bermaksiat di dunia, yang melakukan perbuatan taat di dunia, ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yaumul mizan, timbangan, ditimbang itu amal-amal ibadah kita. Ada yaumul hisab, hari di mana amal-amal kita dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ juga ada sirat, jembatan sirat. Nah, dan juga di situ ada surga dan neraka. Tempat terakhir kita adalah dua. Satu di antara dua, ima surga, ima neraka. Nah, semua itu kan belum kita lihat. Tapi kita apa? Kita diwajibkan untuk mengimaninya. Juga sama seperti kejadian Isra dan Mi'raj ini kan nggak masuk akal. Tapi kita wajib untuk meyakininya. Kita wajib untuk beriman dengan kejadian tersebut, seperti yang dipercayai, diyakini oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nah, ini pertama. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala
Mengawali beriman dengan al-ghaib dari perbuatan taat. Dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna, pertama bil ghaib. Baru yang kedua apa? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapakah orang-orang yang beruntung? Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang pertama beriman dengan ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, pertama. Baru apa setelah itu? Wa yuqimunas shalah, melaksanakan salat. Salat nomor 2, pertama beriman dulu. Orang kafir melaksanakan salat sah apa enggak? Enggak sah. Diganjar pahala enggak? Enggak. Beriman dulu pertama. Beriman kepada Allah itu juga termasuk beriman dengan hal-hal yang gaib. Ya, beriman dengan hari akhir. Itu kan juga termasuk rukun iman. Juga termasuk rukun iman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tadi sudah kita bahas mengenai apa? Hukum tawassul dan tabarruk yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabarruk di tempatnya Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ngambil berkah dengan tempat tersebut. Diperbolehkan. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tawassul yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, sehingga di korting itu yang tadi awalnya kewajiban 50 waktu sholat menjadi berapa? 5. Perantaranya siapa? Perantara Nabi Musa. Karena sebab Nabi Musa sehingga diringankan kewajiban itu sehingga menjadi berapa? 5. Yang ketiga adalah hari yang paling spesial untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan hari kelahiran beliau, ya. Bukan hari kelahiran, bukan malam Lailatul Qadar. Tapi apa? Hari di mana Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau setelah mendapatkan perintah tersebut, beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam apa? Salat. Kalau kita kan enggak, hiburan kita apa? Mungkin olahraga, ya, renang dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad apa? Penghiburnya Nabi Muhammad adalah salat. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad ketika itu dengan memanggilnya dan mendapatkan perintah salat, sehingga beliau menjadikan itu sebagai hiburannya. Karena beliau ketika mendapatkan perintah itu, beliau bertemu Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Adapun perintah-perintah yang lainnya melalui perantara malaikat Jibril, tapi hanya perintah ini saja. Nabi Muhammad mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah perintah salat. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku di dalam Makanya Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan suatu masalah langsung bergegas melaksanakan salat. Kenapa? Hiburannya salat. Hiburannya apa? Salat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah hari spesial untuk Nabi Muhammad. Beda dengan apa? Hari spesial untuk umat Nabi Muhammad berbeda. Hari spesial untuk Nabi Muhammad dan hari spesial, hari yang utama untuk umat Nabi Muhammad itu berbeda. Kalau untuk Nabi Muhammad itu adalah hari di mana Allah memanggilnya. Tapi kalau hari spesial untuk kita, hari yang utama, yang paling utama untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad adalah hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malam Lailatul Qadar, bukan bulan Ramadan, bukan bulan Sya'ban, bukan dari hari-hari manapun. Tapi hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari paling utama untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukankah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia? Tahukah kenapa kalian? Karena
hari dilahirkan Nabi Muhammad SAW karena malam Lailatul Qadar. Keutamaan karena kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW maka nggak ada keutamaan malam Lailatul Qadar. Kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad SAW maka nggak ada keutamaan di dalam bulan Ramadan. Kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad SAW maka nggak akan ada keutamaan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Semuanya karena sebab wujud Nabi Muhammad SAW. Oleh karena sebab itu, maka hari yang paling utama untuk umat Nabi Muhammad adalah hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah 3 di antara hikmah yang bisa kita ambil dalam kejadian yang sangat luar biasa ini. Bentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Kita dianjurkan, malah dikatakan bulan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Allah Rasulullah menisbatkan bulan Sya'ban kepada dirinya. Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa? Karena pada bulan Sya'ban disitulah turun perintah untuk sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan tersebut Allah sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menisbatkan bulan itu kepada dirinya, syahri, bulanku. Maka oleh karena itu pada bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang solawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalas berapa? 10 kali. Allah akan membalas 10 kali. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan amal ibadah yang lainnya yang mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena terdapat penyakit riya, karena terdapat penyakit hasud, atau terdapat penyakit-penyakit hati di dalamnya. Tapi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pengecualian. Nah, karena itu pada bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana, wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.